Keuntungan saya apa? Nggak apa-apa. Saya tanya dulu, keuntungan saya apa? Nggak apa-apa. Viral video penumpang Batik Air kehilangan HP dan kopernya dijebol. Ini penjelasan maskapai. Do you know how much I have to pay for this lawyer? You guys being disrespectful to me. Disrespectful. Beredar sebuah unggahan video yang memperlihatkan seorang penumpang Batik Air melakukan komplain terkait dengan barangnya yang hilang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta viral di media sosial. Video tersebut bermula dari akun TikTok @deski yang diunggah pada Sabtu 15 April. Dalam unggahan itu terlihat seorang wanita sedang marah-marah kepada salah satu petugas yang di dalam video disebutkan adalah manajer dari Batik Air. Kalau Pak Haris, saya klien. Pak Haris bilang sama saya, Ibu, nggak apa-apa ya Pak. Nanti saya kabarin ya Pak Haris. Oh iya Bu, tidak apa-apa. Dengan baiknya saya bilang, oke terima kasih Pak Haris. Saya kabarin. Ini dia yang jemput saya. Jadi ibu mesti dengar omongan saya. Saya klien. Why would I lie to you people? Untuk apa? Keuntungan saya berbohong untuk handphone saya is only 3 million. Only 3 million ya. Do you know how much I have to pay for this lawyer? You guys being disrespectful to me. Disrespectful. Ini Batik Air loh. Ini a company. Without client, you guys do not have business. No business. Jadi kalau tidak ada klien ibu, tidak ada bisnis. Saya klien. Why would I lie to you guys? Untuk keuntungan saya Nggak apa-apa. bohong Biar. untuk apa? Iya. Keuntungan saya apa? Nggak apa-apa. Saya tanya dulu, keuntungan saya apa? Nggak apa-apa. Hingga Selasa 18 April pagi, unggahan tersebut sudah dilihat sebanyak 2,1 juta kali dan mendapatkan lebih dari 6.600 komentar dari warganet. Kompas.com telah mendapatkan izin untuk mengutip kronologi yang diunggah oleh akun TikTok @deski yang diketahui bernama Deski, yang juga pemilik firma hukum Deski Law Firm di Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat. Deski mengungkapkan bahwa kejadian tersebut terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, khususnya di bagian Lost and Found milik Batik Air. Ia mengatakan bahwa penumpang yang kehilangan handphone tersebut adalah kliennya yang bernama Leni Sidabutar yang datang dari Amerika Serikat pada Senin 10 April. Klien saya yang bernama Leni Sidabutar kehilangan handphone. Yang pertama itu handphone dan juga gemboknya merek Tumi itu dijebol. Barang-barang di dalamnya dalam keadaan acak-acakan, berantakan. Ia menyebutkan bahwa barang-barang milik Leni yang berada di dalam koper tersebut berantakan dan acak-acakan. Kemudian, Leni datang ke bagian Lost and Found Batik Air untuk melakukan komplain terkait hal tersebut. Di bagian Lost and Found Batik Air, Leni bertemu dengan Haris Adiguna yang merupakan seorang petugas di bagian Lost and Found. Dia mengatakan bahwa begini, dia mengatakan kepada Pak Haris, Pak Haris, saya cari dulu nih kira-kira barang apa yang hilang. Karena untuk saat itu dia bingung barang yang hilang itu apa aja, karena kan acak-acakan semua isi dalam tas. Yang mestinya tas dalam bagasi itu nggak hilang gitu loh, nggak acak-acakan. Tapi kopernya udah jebol semua. Deski mengungkapkan, Haris dengan santunnya mengatakan kepada Leni bahwa ia bisa datang lagi menemui dirinya jika mendapati adanya barang yang hilang. Kemudian setelah Leni sampai di penginapannya, Deski mengungkapkan bahwa kliennya tersebut baru menyadari jika ia kehilangan handphone dengan merek Samsung seharga 3 juta rupiah. Mendapati handphonenya hilang, Leni kemudian melaporkan hal tersebut kepada Haris melalui panggilan telepon. Pada Rabu 13 April, Deski dan kliennya kembali melakukan pengecekan di Bandara Soekarno-Hatta dan berbicara baik-baik mengenai persoalan handphone yang hilang tersebut. Niatnya mau komunikasi baik-baik, niatnya mau ketemu dengan Faris ataupun siapalah yang bertanggung jawab di situ. Sesampainya kami di bandara sekitar maghrib itu waktu itu sampai sana, ternyata di sana kami dipertemukan dengan orang yang katanya entah manajer, entah asisten manajer, namanya Bu Eva. Meskipun sudah dipertemukan dengan Eva, Deski mengungkapkan bahwa yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan situasi tersebut. Eva mengatakan bahwa Haris mengaku tidak mendapatkan laporan ada barang yang hilang dari penumpang bernama Leni tersebut. Pak Haris juga ditelepon. Jadi Pak Haris ini menyangkal apa yang dikatakan dia pada saat pertama kali Bu Leni klaim. Jadi menyangkal. Jadi seakan-akan memang sudah didesain untuk berbohong ternyata. Meski begitu, Deski menekan pihak Batik Air untuk tetap mengganti barang yang hilang tersebut.
Eva kemudian mengatakan bahwa pihaknya akan mengganti handphone yang hilang seharga 3 juta rupiah dan gembok yang rusak seharga 400 ribu rupiah pada hari berikutnya. Pada Senin 17 April, Deski mengatakan bahwa pihak Batik Air belum juga memberikan ganti rugi kepada Leni atas barang-barangnya yang hilang dan rusak tersebut. Deski mengungkapkan bahwa setelah video yang ia unggah di TikTok viral, pihak Batik Air kemudian menghubungi Leni dan meminta paspor dan tiket keberangkatan untuk difotokan. Pihak Batik WA ke Ibu Leni. Kemarin saya WA tidak ada balasannya malah disuruh ya berikan paspor, sama penerbangan, sama minta kwitansi. Kan yang aneh-aneh, masa apa dia bawa kwitansi? Kalau minta kwitansi mesti ke Amerika dong. Kwitansinya di Amerika, maka itu yang membingungkan. Nah setelah viewer mencapai dengan 1,7 ini, pihak Batik bilang suruh serahkan, cuma hanya minta agar dikirimkan paspor dan juga tiket keberangkatannya. Ya, tiket keberangkatannya. Corporate Communication Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro menyampaikan maskapai penerbangan hanya bertanggung jawab atas barang bawaan selama periode pengangkutan dari awal penerbangan sampai dengan barang bawaan diserahkan kepada tamu di bandara udara tujuan atau diterima oleh pihak yang berwenang di bandara udara tujuan. Setelah tamu meninggalkan bandara udara dan menerima bagasinya, maka tanggung jawab maskapai penerbangan atas bagasi tersebut berakhir, ujarnya. Dengan demikian, keluhan tamu mengenai kehilangan atau kerusakan bagasi tercatat. Keluhan bukan kategori barang berharga yang disampaikan setelah tamu keluar bandara udara adalah tidak berlaku, sambungnya. Namun, pihaknya mengatakan bahwa segala bentuk keluhan yang disampaikan oleh tamu yang dimaksud akan tetap diproses penyelidikan. Danang menegaskan bahwa ketentuan barang berharga harus disimpan di bagasi kabin dan tidak diletakkan di bagasi tercatat. Sudah tertulis pada tiket penerbangan dan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011.